Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Adiaksa Kamajaya dari kelas Biologi 6. Di sini saya akan memaparkan materi tentang struktur dan fungsi hati. Selanjutnya kita masuk ke dalam daftar isi. Yang pertama itu ada struktur dan fungsi hati. Yang kedua ada anatomi hati. Yang ketiga ada lobus hati. Yang keempat ada pembuluh darah hati. Yang kelima ada fungsi hati, yang keenam ada gangguan fungsi hati, dan yang terakhir ataupun yang ketujuh itu ada kesimpulan. Struktur dan fungsi hati. Hati adalah organ vital yang memainkan peran penting dalam berbagai fungsi tubuh. Organ yang berbentuk seperti segitiga ini terletak di bagian kanan atas rongga perut, tepat di bawah diafragma. Anatomi hati. Hati terdiri dari dua lobus utama, lobus kanan yang lebih besar dan lobus kiri yang lebih kecil. Kedua lobus ini dipisahkan oleh ligamentum falciform, sebuah lipatan jaringan yang menghubungkan hati ke diafragma. Hati juga mengandung beberapa struktur penting lainnya, seperti kantung empedu, pembuluh darah, dan saluran empedu. Semua struktur ini bekerja sama untuk menjalankan berbagai fungsi hati yang penting. Materi selanjutnya yaitu ada lobus hati. Lobus hati terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama yaitu ada lobus kanan. Lobus kanan adalah lobus yang lebih besar dan merupakan bagian terbesar dari hati. Lobus kanan memiliki 2 bagian, lobus kanan anterior dan lobus kanan posterior. Yang selanjutnya yaitu ada lobus kiri. Lobus kiri lebih kecil dan terletak di sebelah kiri lobus kanan. Lobus kiri mengandung bagian-bagian seperti lobus kiri anterior dan lobus kiri posterior. Selanjutnya yaitu ada lobus caudatus. Lobus caudatus merupakan bagian kecil dari hati yang terletak di belakang lobus kanan, di dekat kantung empedu. Lobus caudatus bertanggung jawab untuk mendetoksifikasi darah. Selanjutnya yaitu ada lobus quadratus. Lobus quadratus adalah bagian kecil dari hati yang terletak di antara lobus kanan dan lobus kiri, di depan kantung empedu. Lobus quadratus berperan dalam produksi empedu. Materi selanjutnya yaitu pembuluh darah hati. Yang pertama itu ada vena porta. Vena porta membawa darah kaya nutrisi dari usus halus ke hati. Selanjutnya itu ada arteri hepatika. Arteri hepatika membawa darah kaya oksigen dari jantung ke hati. Selanjutnya ada vena hepatika. Vena hepatika membawa darah yang telah diproses dari hati kembali ke jantung. Materi selanjutnya yaitu fungsi hati, detoksifikasi. Yang pertama yaitu ada pengolahan racun. Hati menyaring dan mendetoksifikasi zat-zat berbahaya seperti alkohol, obat-obatan, dan racun makanan. Yang kedua ada pengolahan obat-obatan. Hati memetabolisme obat-obatan, mengubahnya menjadi bentuk yang dapat dibuang dari tubuh. Yang ketiga, pembuangan limbah. Hati membuang limbah dan produk sampingan metabolisme yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Fungsi hati selanjutnya yaitu adalah metabolisme yang terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada karbohidrat. Hati mengatur kadar gula darah dengan mengubah glukosa menjadi glikogen untuk disimpan dan sebaliknya, mengubah glikogen menjadi glukosa saat dibutuhkan tubuh. Selanjutnya ada protein. Hati mensintesis protein plasma seperti albumin, fibrinogen, dan berbagai faktor pembekuan darah. Selanjutnya ada lemak. Hati memproses lemak menjadi energi, mensintesis kolesterol, dan menghasilkan empedu untuk membantu pencernaan lemak. Metabolisme terbagi menjadi 3 fase. Fase pertama, enzim hati memodifikasi struktur kimia obat. Fase kedua, obat dikonjungsi dengan zat lain menjadikannya lebih mudah dikeluarkan. Yang ketiga, ekskresi. Obat
yang telah diproses dibuang melalui urin atau feses. Fungsi hati selanjutnya yaitu ada fungsi penyimpanan. Yang pertama, glikogen. Hati menyimpan glukosa dalam bentuk glikogen yang kemudian dilepaskan sebagai glukosa ketika tubuh membutuhkan energi. Yang kedua adalah vitamin dan mineral. Hati menyimpan berbagai vitamin dan mineral seperti vitamin A, D, E, K, dan B12, besi, dan juga tembaga. Fungsi yang ketiga yaitu darah. Hati dapat menyimpan sejumlah darah untuk digunakan jika terjadi kehilangan darah yang signifikan. Fungsi hati selanjutnya yaitu produksi empedu. Hati menghasilkan empedu, cairan berwarna kuning kehijauan yang penting untuk pencernaan lemak. Empedu disimpan di kantong empedu, organ kecil berbentuk buah pir yang terletak di bawah hati. Ketika kita makan makanan berlemak, empedu dikeluarkan dari kantung empedu ke usus halus. Masih dalam materi empedu juga berperan dalam sistem pencernaan. Yang pertama itu ada produksi empedu. Empedu berperan penting dalam memecah lemak menjadi partikel-partikel kecil, proses emulsifikasi, sehingga lebih mudah dicerna oleh enzim lipase di usus. Yang kedua, detoksifikasi. Hati menyaring darah dari usus yang membawa nutrisi dan zat-zat berbahaya dari makanan yang kita konsumsi. Zat-zat berbahaya ini kemudian diubah menjadi bentuk yang tidak berbahaya atau larut dalam air, sehingga dapat dikeluarkan dari tubuh melalui urin atau feses. Yang ketiga, pengaturan gula darah. Hati membantu mengatur kadar gula darah setelah makan. Fungsi hati selanjutnya yaitu sintesis protein. Sintesis protein adalah proses biologis di mana sel membangun protein menggunakan asam amino sebagai blok bangunan. Proses ini sangat penting karena protein merupakan molekul yang menjalankan sebagian besar fungsi dalam sel. Mengapa sih sintesis protein itu penting? Yang pertama, pembentukan struktur sel. Protein membentuk berbagai struktur sel seperti membran sel, sitoskeleton, dan organel. Yang kedua, enzim. Sebagian besar enzim adalah protein mengkatalisis reaksi kimia dalam sel. Yang ketiga itu hormon. Banyak hormon adalah protein yang mengatur berbagai proses dalam tubuh. Yang keempat, transport. Protein berperan dalam transportasi zat-zat di dalam dan di luar sel. Dan yang kelima, pertahanan tubuh. Antibodi adalah protein yang melindungi tubuh dari infeksi. Materi selanjutnya yaitu gangguan fungsi hati. Fungsi hati memiliki beberapa penyakit atau gangguan. Di antara lainnya itu ada 3. Yang pertama, hepatitis. Peradangan hati yang disebabkan oleh virus, alkohol, atau obat-obatan. Yang kedua itu ada sirosis, penyakit kronis yang menyebabkan kerusakan jaringan hati yang parah. Dan yang ketiga itu ada kanker hati, pertumbuhan sel kanker yang tidak normal di dalam hati. Dalam video ini kita akan mempelajari bagian-bagian mana saja yang terdapat pada hati. Hati memiliki 4 ruang dengan 2 ruang atas yaitu atrium kiri dan atrium kanan, dan 2 ruang bawahnya yaitu ventricle kiri dan ventricle kanan. Dalam materi yang sudah kita bahas sebelumnya, di sini kita bisa mengambil kesimpulan yaitu hati adalah organ yang sangat penting bagi tubuh. Fungsi hati yang kompleks dan beragam membuatnya menjadi organ vital untuk kelangsungan hidup. Dengan menjaga gaya hidup sehat, Anda dapat membantu menjaga kesehatan hati dan mencegah berbagai penyakit yang berhubungan dengan hati. Segitu pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.